Selamat datang di New Generation Community. Selamat datang buat kalian semua di ibadah online pada sore hari ini. Saya menyambut kehadiran kalian semua dimanapun kalian berada. Dan saya berharap dan saya terus berdoa supaya kalian semua diberikan kekuatan untuk menanggung setiap masalah dan beban yang selalu datang dalam hidup kita. Dan saya juga percaya bahwa apapun yang masalah yang terjadi dalam hidup kita saat ini tidak mengurangi sukacita kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan hari ini. Jadi jangan tunggu lama-lama, mari kita siapkan hati kita dan mari kita berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang selalu mengerti setiap hal yang kami alami dalam kehidupan ini, dan Engkau Allah yang terus menopang dan berkarya dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kuatkan juga kami, berikan kami sukacita pada hari ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Dan kiranya Tuhan kami semua diberikan hati yang terus taat padamu untuk selalu mengikut Engkau, memikul salib di zaman ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati setiap anak-anak muda-Mu dimanapun mereka berada hari ini. Biarlah berkat dan juga rahmat yang daripada Tuhan terus melimpah dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami dan kami siap memulai ibadah pada hari ini. Dan kami bawa dalam satu nama Allah kami yang hidup, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Sama-sama kita sudah siap untuk memuji muliakan nama Tuhan. Katakan amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Dari awal kita naikkan pujian ini kembali. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersama Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah yang gelombang, timbullah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya.
siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda dan kelonggaran, timbullah tanda yang berlimpah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda dan kelonggaran, timbullah tanda yang berlimpah. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanda dan kelonggaran, timbullah tanda yang berlimpah. Menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun Di atas dasar iman. Sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan penolong setiap kami. Kau Tuhan penolong setiap hidup kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Ini bukti kami Tuhan, mengasihi Engkau Tuhan. Kami angkat pujian kami angkat sembah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dari awal kita naikkan pujian ini kembali. Haleluya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, Ku yakin Tuhan melindungi. ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara karena kasih-Nya. Sambil mengangkat kedua belah tangan kita naikkan pujian ini. Tuhan selalu menolongku, Ya, terima kasih Tuhan. selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan
Mari kita naikkan sembah pujian kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kau ada di setiap kehidupan, di setiap langkah kami. Kau menyertai setiap kami. Haleluya.
you speak. 100 billion galaxies are born in a very Soli Deo Gloria. Segala pujian hanya bagi nama Tuhan yang kita puji dan kita tinggikan sore hari ini. Ya, itulah tadi puji-pujian yang sudah dibawakan oleh teman-teman kita, dan kita juga berterima kasih buat rekan-rekan kita yang sudah melayani hari ini, dan terima kasih juga buat tim yang ada di belakang layar yang mempersiapkan segala sesuatunya berjalan baik hari ini. Oke, tentu saja hari ini kita juga akan mendengarkan firman Tuhan. So, kita lebih dalam lagi teman-teman mempersiapkan hati kita. Kita sungguh-sungguh untuk mendengarkan dan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini. Dan kepada hambanya kita persilakan. Shalom, terima kasih buat para imam-imam musik dan yang sudah menyajikan pujian yang sangat luar biasa. Ya, shalom teman-teman semua. Apa kabar? Saya berdoa buat teman-teman semua dalam keadaan yang baik-baik saja dan diberkati oleh Tuhan. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur atas segala apa yang telah kami lewati sepanjang minggu ini Tuhan, dan kami percaya kami sudah menikmati hadirat-Mu lewat puji-pujian Tuhan, lewat penyembahan, dan kami percaya Tuhan Kau impartasikan kuasa-Mu atas kami semua dimanapun kami berada Tuhan. Terima kasih Yesus, bentar lagi kami akan belajar tentang firman-Mu Tuhan, dan biarlah Engkau urapi kami semua, Kau berikan kami telinga seorang murid sehingga kami bisa menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan, dan urapi hamba-Mu Tuhan. Hamba-Mu bukan siapa-siapa, tapi biarlah Kau taruhkan perkataan-Mu atas hamba-Mu Tuhan. Urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Berikan hikmat-Mu Tuhan. Berikan kemampuan untuk menyampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti Tuhan. Terima kasih Tuhan, berbicaralah atas kami semua, pribadi lepas pribadi, beracaralah atas ibadah ini Tuhan. Terima kasih Yesus, kami mengucap syukur. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Ya. Saat ini kita akan berbicara tentang spiritual gift atau bahasa Indonesianya karunia roh. Ya. Kalau kita berbicara tentang karunia roh, kita mungkin pernah melihat beberapa hal yang terjadi ketika kita melihat karunia-karunia itu dipraktekkan di dalam ibadah-ibadah atau di dalam kehidupan nyata kita. Seperti kalau kita datang ke satu KKR, ada hamba Tuhan yang menyembuhkan orang sakit dan orang sakit disembuhkan, atau hamba Tuhan yang mengusir orang kesurupan atau melepaskan orang kesurupan, orang yang dirasuki setan kemudian disembuhkan, dipulihkan. Itu adalah salah satu dari karunia-karunia yang diberikan Tuhan kepada dari sekian banyak karunia yang Tuhan sudah siapkan buat kita semua. Tapi percayalah, setiap masing-masing kita punya karunia yang Tuhan sudah siapkan. Setiap dari kita sudah siapkan Tuhan untuk satu karunia. Banyak macam karunia itu ternyata. Bukan hanya karunia menyembuhkan, karunia membuat mujizat, karunia mengusir setan, karunia melihat, atau karunia bahkan karunia mengajar juga ada. Banyak sekali karunia yang Tuhan sudah siapkan, tapi tanpa kita sadari, kita tidak bisa menggali karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Ya, coba kita akan buka di dalam 1 Korintus. Kalau kita berbicara tentang karunia roh kudus dan lain sebagainya, itu di dalam 1 Korintus 12 dari ayat 1 sampai dengan selesai, itu adalah tentang berbicara tentang karunia yang Tuhan sudah berikan buat kita. Kita akan nanti teman-teman silahkan baca semua di dalam 1 Korintus ini yang pasal 12 ya. Tapi saya akan menitikkan di ayat yang ke-7 ya. 1 Korintus 12 ayat yang ke-7. Tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh untuk kepentingan bersama. Sekali lagi, tetapi kepada tiap-tiap orang dikaruniakan pernyataan roh. Jadi setiap orang yang percaya kepada Allah, yang sudah lahir baru dan percaya bahwa Tuhan adalah juru selamat kita, itu sudah dikasih karunia roh sendiri. Ya, mungkin ada yang berbicara bahasa roh, ada yang punya karunia untuk menafsirkan bahasa roh, untuk ada karunia untuk melihat. Ya, salah satu anak saya yang nomor 2
Elizabeth, ya, itu punya karunia tersendiri yang baru saya sadari beberapa tahun terakhir ini, yaitu karunia untuk bisa melihat roh, ya, dan karunia untuk bisa melepaskan roh itu. Nah, kenapa? Satu peristiwa yang mungkin saya lupa apakah sudah saya saksikan. Suatu saat dia ada di kampus di salah satu universitas swasta di Bandung, ya, dia berjalan malam-malam selesai kuliah. Dia berjalan berdua dengan temennya, seorang perempuan juga, dan salah satu temennya itu mengalami kerasukan di situ. Udah seperti orang kerasukan bagaimana? Sudah doakan dengan cara agama yang berbeda, tapi anak saya bisa melihat berapa roh yang masuk dan berapa roh yang keluar dari tubuhnya. Ya pegang, ya doakan dengan luar biasa. Dia bisa melihat ada beberapa roh yang keluar dari tubuhnya. Dan dia bisa melihat dia lari kemana, dia berdiri di mana. Nah, baru saya sadari bahwa anak saya ternyata punya karunia yang tidak semua orang bisa melihat seperti itu. Itu adalah satu karunia. Kadang-kadang karunia itu menakutkan juga. Ya, karunia bisa melihat. Itu adalah satu karunia, bukan satu kutukan. Sehingga kita bisa menolong, sehingga kita bisa membantu orang lain. Itu adalah fungsinya karunia, bukan untuk menyombongkan diri. Wah, berkat saya punya karunia ini, kemudian saya bisa menyembuhkan orang lain. Saya punya karunia menyembuhkan, itu berkat saya orang ini disembuhkan, bukan seperti itu. Tapi karunia yang sudah Tuhan berikan kepada kita, karunia roh. Kenapa disebut karunia roh? Beberapa waktu yang lalu saya sudah sampaikan, ketika Tuhan Yesus naik ke surga, Tuhan memberikan seorang penolong buat kita, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Roh Kudus itulah yang akan bekerja bersama kita ketika kita mulai berkomunikasi dengan Roh Kudus itu, untuk melakukan sesuatu yang boleh dibilang supranatural, untuk melakukan sesuatu yang boleh dibilang orang lain melihatnya seakan-akan wah itu suatu kehebatan, tapi bukan seperti itu. Bukan untuk kesombongan, bukan untuk kepentingan diri sendiri, ya. Jadi saya sampaikan bahwa karunia itu banyak sekali. Karunia Roh Kudus, ya. Kalau dibaca di dalam 1 Korintus tadi, ada beberapa karunia, yaitu ada 9 kalau dibaca di ayat yang ke-6 atau ke-7 itu, ya. Kalau kita melihat seorang hamba Tuhan bisa menyembuhkan seorang yang sakit, tuli bisa mendengar, bisu bisa berbicara lagi, buta bisa melihat, lumpuh bisa berjalan. Itu bukan karena kekuatan seorang hamba Tuhan itu, tapi Roh Kudus, Allah sendiri, Tuhan sendiri yang bekerja melalui hamba Tuhan itu. Jadi tidak ada yang bisa disombongkan. Ketika kita mempunyai karunia roh, tidak ada yang bisa disombongkan dalam hidup kita. Karena apa? Karena yang bekerja sebenarnya bukan kita, tapi Allah sendiri bekerja melalui kita, melalui roh yang ada di dalam hidup kita. Roh Kudus yang sudah ada di dalam hidup kita. Ya. Tapi kita juga tidak bisa memilih karunia apa. Ya. Karunia apa yang Tuhan berikan pada kita. Kita nggak bisa memilih. Kita nggak bisa tawar-menawar sama Tuhan. Tuhan, saya pengen karunia menyembuhkan aja deh Tuhan, daripada saya karunia melihat, wah serem-serem yang saya lihat. Serem-serem Tuhan yang saya lihat, saya mending karunia menyembuhkan aja. Atau saya mempunyai karunia mengajar aja deh Tuhan, saya pilih ini. Tidak ada pilihan buat kita. Kenapa nggak ada pilihan buat kita? Kita terima jadi aja. Kenapa? Karena Tuhan melihat kemampuan kita. Tuhan yang menciptakan kita, Tuhan sendiri yang memberikan kita kemampuan. Bukan kita yang bisa memilih, enggak. Tuhan sudah lihat kemampuan kita apa. Nah, ya. Tidak ada yang bisa memilih karunia, ya. Dan tidak ada yang bisa menghindari karunia itu. Coba kita baca di Matius 25 ayat yang ke-15. Matius 25 ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini, teman-teman. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1, masing-masing menurut kesanggupan, lalu ia
berangkat. Apa hubungannya dengan firman ini? Kalau kita sudah tahu talenta apa yang Tuhan berikan kepada kita, maka kita bertanggung jawab dengan talenta itu. Bukan sebagai kesombongan. Sekali lagi saya katakan, bukan sebagai kesombongan bahwa karunia roh itu ada dalam hidup kita diberikan karunia roh, kemudian buat kesombongan. Tapi enggak. Tapi tanggung jawab kita untuk kita apa? Untuk kita bisa mengimpartasikan kepada orang lain karunia kita itu. Untuk bisa memperkuat iman kita dan iman orang lain yang melihat. Contoh, ketika seorang hamba Tuhan ketika kita dikasih karunia untuk menyembuhkan, misalnya kita bisa menyembuhkan orang lain melalui kuasa Roh Kudus yang bekerja dalam hidup kita menyembuhkan orang lain. Sekali lagi, bahwa Roh Kudus yang bekerja atau Allah sendiri yang bekerja untuk menyembuhkan melalui kita. Ya, jadi sehingga apa yang kita lakukan itu bisa menumbuhkan iman kita, dan orang yang melihat juga, waduh iya benar, karena kuasa Roh Kudus, karena kuasa Allah, orang ini bisa disembuhkan. Jadi iman yang melihat pun bisa dikuatkan. Nah, kita bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan berikan pada kita. Ketika kita bertanggung jawab dengan hal-hal yang kecil, maka Tuhan akan berikan tanggung jawab yang besar, yang lebih besar lagi. Sama seperti di Matius 25 ini, ketika Tuhan memberikan satu talenta, ketika Tuhan memberikan satu talenta atau 5 talenta atau 3 talenta, kemudian kita bertanggung jawab atas talenta yang sudah dipercayakan, maka Tuhan akan melipatkan. Mungkin kita bisa melihat atau kita bisa mengetahui ada orang yang mempunyai lebih dari satu karunia Roh Kudus. Mungkin ada yang dikasih karunia menyembuhkan, tapi juga diberikan karunia untuk menggembalakan, atau mungkin lebih dari 2, lebih dari 3. Itu adalah tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan pada kita. Ya. Apapun talenta yang sudah Tuhan berikan pada kita, tanggung jawab kita harus bertanggung jawabkan sama Tuhan. Dan kita tidak bisa memilih apa yang harus kita lakukan. Kita tidak bisa memilih karunia roh apa yang kita mau, tidak. Karena Tuhan bisa melihat apa yang ada dalam kekuatan kita apa. Tuhan bisa melihat kemampuan apa yang ada dalam hidup kita. Ya. Lalu bagaimana kita bisa melihat bahwa kita punya karunia roh, atau Tuhan memberikan karunia roh itu kepada kita. Ada beberapa hal yang harus kita lakukan, dan itu syarat dasar supaya kita mendapatkan karunia roh. Mungkin ada karunia untuk berbahasa roh, ada karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Bahasa roh itu karunia juga. Syaratnya apa? Yang pertama adalah lahir baru tentunya. Lahir baru yang berarti apa? Lahir baru di dalam Yesus Kristus, bukan lahir baru secara fisik, nggak mungkin. Tapi lahir baru dalam Kristus Yesus, meninggalkan manusia lama dan menjadi manusia baru. Bertobat, mengakui bahwa Tuhan Yesus juru selamat, dan dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu adalah lahir baru. Nah, lahir baru seperti itu, mengakui Yesus adalah juru selamat, dibaptis, itu lahir baru. Kemudian yang kedua, tentunya percaya dengan karunia Roh Kudus. Kalau Tuhan sudah berikan tapi kita nggak percaya, atau kita ragu-ragu untuk mempercayai, kita nggak akan bisa melihat karunia apa yang ada dalam hidup kita, yang Tuhan sudah berikan. Ya, kita nggak akan tahu Tuhan sudah berikan karunia roh itu apa gitu. Apakah seorang nabi, apakah seorang penyembuh, atau apakah seorang pengajar, atau apakah seorang gembala? Kita nggak akan lihat kalau kita nggak percaya dengan karunia roh itu sendiri. Nah, yang pertama tadi adalah lahir baru tentunya. Yang kedua, percaya dengan kuasa roh, atau percaya dengan karunia roh.
Kemudian yang ketiga, kalau kita sudah tahu apa karunia kita, karunia roh kita itu kita gunakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tentunya yang keempat adalah kita berdoa, minta sama Tuhan. Tanya sama Tuhan, karunia apa yang ada, yang Tuhan berikan, yang Tuhan titipkan pada kita. Tanpa berdoa kita nggak tahu. Berdoa itu adalah komunikasi dengan Tuhan. Tuhan yang memberikan karunia pada kita. Maka kita tanya sama Tuhan, apa karunia yang sudah Engkau berikan? Ya. Di dalam 2 Timotius 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini ayat yang terakhir. 2 Timotius 1 ayat 6 sampai 7. Karena itulah kuperingatkan engkau untuk mengobarkan karunia Allah yang ada padamu oleh penumpangan tanganku atasmu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Karena itu kuperingatkan engkau untuk mengobarkan itu berarti melakukan apa yang menjadi karunia Allah yang ada pada kita. Ya. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Lalu apa yang kita ketakutkan ketika kita mempraktekkan karunia roh yang sudah Tuhan berikan pada kita? Kadang-kadang ketika seseorang sudah tahu bahwa dia mempunyai karunia roh untuk melihat, misalnya seperti yang terjadi seperti anak saya, sampai sekarang pun anak saya bisa melihat ada roh di mana. Ini berapa roh yang masuk dalam orang ini. Dia tahu. Apakah dia menjadi takut? Bukan untuk ditakutin. Bukan untuk ditakutin karunia seperti itu. Ya. Berikan kita bukan roh ketakutan, ya, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Kita bisa usir. Kalau kita bisa mempunyai karunia seperti itu, kita bisa usir dalam nama Tuhan Yesus. Mungkin orang lain saya pun nggak tahu, ya. Saya nggak tahu. Wah, ada roh apa di situ? Ada roh ini di situ. Saya nggak tahu, tapi anak saya bisa melihat. Saya nggak takut karena saya nggak melihat. Tapi anak saya pun nggak takut, justru punya kekuatan. Karena apa? Roh yang ada di dalam hidupnya, di dalam diri kita itu lebih besar dari kuasa roh apapun yang ada di luar. Karena apa? Roh yang ada dalam hidup kita, roh ada yang dalam diri kita itu adalah roh Allah. Ya. Jadi tidak perlu ditakutin. Tidak perlu takut untuk mempraktekkan karunia roh. Tapi ingat, untuk kemuliaan nama Tuhan, bukan untuk kesombongan diri. Ya. Jadi, mari. Yang pertama, kita berdoa sama Tuhan supaya kita bisa tahu karunia apa yang Tuhan berikan, Tuhan titipkan pada kita. Nah, kita berdoa terus berdoa. Kalau nggak ada jawaban, berdoa terus berdoa. Supaya kita sampai kita tahu karunia roh apa yang Tuhan titipkan pada kita. Ya. Setelah kita tahu karunia apa yang Tuhan titipkan, ayo, mari kita sama-sama kembangkan karunia roh itu untuk kemuliaan nama Tuhan tentunya. Ya, bukan untuk diri kita, bukan untuk komersil. Ya. Karunia roh beda dengan bakat atau talenta yang Tuhan sudah berikan. Beda dengan bakat, karunia roh beda dengan bakat. Contohnya seperti ini, saya ilustrasikan seperti ini aja. Ada seorang dokter yang bisa menyembuhkan pasiennya melalui ilmu pengetahuannya selama dia sekolah kedokteran. Ya, bisa sembuhkan, bisa menyembuhkan. Itu dikomersilkan. Setelah sembuh, pasien bayar. Setelah didiagnosa, pasien nggak bayar, ya kan? Itu komersil. Karena memang bakat ataupun ilmunya yang dia miliki itu bisa menyembuhkan orang sakit. Tapi kalau ketika seseorang punya talenta atau karunia menyembuhkan, karunia Roh Kudus untuk menyembuhkan orang sakit, ketika tumpang tangan orang sakit sembuh, bukan untuk komersil atau bukan untuk ketenaran. Kalau dokter kan begitu, wah, ketemu sama pasien, diagnosa begini,
dikasih obat, kasih obat, sembuh. Pokoknya berita akan tersebar di mana-mana. Ya, dokter ini paling bagus, dokter ini paling bagus. Ya, akhirnya apa? Komersil kan, bayarnya semakin tinggi, semakin orang banyak tahu, bayarnya tarifnya semakin tinggi. Tapi beda, bukan dengan karunia roh. Seperti saya sampaikan tadi, ketika kita punya karunia, kita tahu kita punya karunia menyembuhkan, kita doakan, kita tumpang tangan, kemudian orang itu sembuh. Kita nggak bisa. Apa yang kita lakukan tidak bisa dikomersilkan, karena itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan bukan kita yang melakukan, tapi Roh Kudus, Allah sendiri melalui Roh Kudus yang ada dalam hidup kita. Itu yang melakukan. Ya, yang pertama tadi kita berdoa supaya kita tahu apa karunia roh yang sudah titipkan Tuhan buat kita. Ya, yang kedua tadi setelah kita tahu, ya kita praktekkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan yang ketiga, biarlah karunia roh yang sudah Tuhan titipkan buat kita itu bisa membangun iman kita dan iman orang lain. Ya. Kemudian yang keempat, tentunya kita gunakan karunia roh yang sudah ada untuk kemuliaan nama Tuhan. Ya, saya tidak panjangkan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur atas apa yang kami pelajari pada sore malam hari ini Tuhan. Dan biarlah Tuhan kami terus bersekutu dengan Engkau supaya kami tahu karunia roh apa yang sudah Engkau titipkan pada kami Tuhan, sehingga kami bisa memasyurkan nama-Mu melalui karunia roh itu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan kami percaya Tuhan terus Kau urapi kami semua Tuhan, teman-teman NGC yang mendengarkan, leader-leader NGC Tuhan, kami percaya terus Kau urapi dengan urapan yang baru Tuhan. Semua leader, baik leader komsel, leader departemen Tuhan, baik aktivis yang saat ini bekerja keras untuk terus bisa menayangkan ibadah online ini Tuhan, yang sudah berjerih lelah Tuhan, Tuhan Kau urapi mereka Tuhan. Tuhan Kau berikan semua apa yang mereka lakukan hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Berikan kerendahan hati buat kami semua Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur atas sore pada malam hari ini Tuhan. Dan kami percaya, kami serahkan hidup kami dalam tangan-Mu Tuhan hari demi hari Tuhan. Dan biarlah ketika ketika orang lain menganggap hal ini kesusahan Tuhan, tapi kami tahu Tuhan, kami memiliki Allah yang luar biasa, kami memiliki Allah yang hebat, yang terus akan melindungi kami, menopang kami, menuntun kami Tuhan. Terima kasih Yesus, kami ucap syukur. Dan kami berdoa buat bangsa kami Tuhan. Kami percaya Kau mengasihi bangsa kami, Kau memberkati bangsa kami, buat pemimpin bangsa kami juga Tuhan, presiden beserta jajarannya sampai ke pemerintah daerah. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, Engkau sendiri yang mempersatukan mereka, Engkau sendiri yang meunitikan mereka, Engkau sinergikan dari pusat sampai daerah untuk bisa menangani apapun permasalahan yang ada di bangsa kami Tuhan. Berikan mereka hati yang takut akan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur ya Allah yang hidup. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Tetap jaga kesehatan. Itu dia tadi firman Tuhan yang sudah mengajarkan kita hari ini tentang kebenaran yang luar biasa, tentang spiritual gift. Bagaimana kita diberikan Tuhan karunia-karunia yang luar biasa dalam hidup ini untuk melayani Dia, dan bukan untuk satu kesombongan dalam hidup kita. Oke, semoga ini menjadi penerang dan prinsip di dalam hidup kita untuk menjalani kehidupan ini sebagai seorang anak muda Kristen di zaman ini. Dan terima kasih buat teman-teman semua juga yang sudah hadir hari ini, dan juga buat kalian yang baru pertama kali hadir hari ini. Semoga Tuhan tetap memberkati kebersamaan kita dimanapun kita berada, dan kita terus diberikan kekuatan untuk menjalani hari-hari ini dengan penuh semangat. Sampai jumpa di ibadah minggu depan. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. For